وزدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dibuka bukunya sampai mana? Sampai ada berdiri. Ah? Rukun wudu. Sekarang sunat Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dibuka, diperhatikan bukunya. Halaman 17 dibuka. Masuk semuanya ya hari ini ya. Nggak ada yang nggak masuk. Diperhatikan, dibuka bukunya. Rizky kelas. Ayah Hasbi kelas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ali udah dibuka belum Ali? Ada. Tal maju ke depan. Nggak ada bukunya, maju ke depan sini. Ayo, siapa lagi yang nggak ada bukunya? Ada semua. Dah. Perhatikan ke bukunya masing-masing. Sunat wudu. Ali diperhatikan, lihat ke temennya Ali ya. Ya ada. Ke situ siapa namanya? Farhan. Lihat. Farhan berdua Farhan. Sunnah wudu. Sunnah wudu ialah yang pertama membaca basmalah. Sebelum kita berwudu kita disunahkan untuk membaca basmalah. Ya, waktu awal perhatikan Nasbi, jangan main. Ya, waktu awal kemarin, waktu pertemuan yang dulu Ustaz udah pernah jelaskan tentang sunnah. Ya, sunnah itu diibaratkan dengan bonus. Ya, sunnah itu sama dengan bonus. Kalau kita ambil, kita untung, ya kan? Itu bonus. Kalau enggak kita ambil, enggak dapat apa-apa. Itulah bonus. Sama dengan sunnah. Sunnah pun begitu. Kalau kita kerjakan sunnah itu, kita dapat pahala. Kalau enggak dikerjakan, enggak dapat apa-apa. Itu sunnah. Sunnah itu sama dengan bonus. Paham ya? Jadi di sini sunnah wudu, kalau kita mengerjakan sunnah wudu ini berarti kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, kita nggak pakai sunnah, ya, maka kita nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau kita nggak pakai sunnah, makanya ketika kita wudu diperhatikan rukunnya dan sunnahnya. Rukun kemarin udah Ustaz jelaskan minggu kemarin. Ya, sekarang sunnahnya. Sunnah kalian perhatikan juga. Jangan hanya cuma rukun aja, tapi sunnah-sunnah juga harus kita praktekkan, harus kita kerjakan. Yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua membasuh tangan sampai pergelangan terlebih dahulu. Ini pergelangan. Ya. Membasuh tangan sampai pergelangan. Disela-selai ininya, jari-jarinya disela-selai. Jangan cuma begini doang, tapi disela-selai begini. Ya, supaya kotoran yang ada di sela-sela jari ini hilang. Ya, bersih. Ya. Yang ketiga berkumur-kumur. Sunnahnya wudu itu juga termasuk apa? Kumur-kumur. Kita pakai air, ya ambil air dengan tangan kita, terus masukkan ke dalam mulut kita. Kita kumur-kumur. Kanan dulu, terus kiri, terus tengah-tengah, buang. Ya, terus ngambil lagi, begitu lagi, terus ke tenggorokan gini. Apa namanya? Kayak digubuk-gubuk begitu ya. Nah, terus dibuang lagi, jangan ditelen. Ya, jangan ditelan.
Ya, itu kalau kumur-kumur seperti itu, kalau misalkan sunahnya, kalau misalkan enggak lagi puasa, ya, enggak lagi puasa. Kalau lagi puasa, hukumnya Makruh. makruh. Kumur-kumur seperti itu, kumur-kumur yang pololok ke tenggorokan itu hukumnya makruh, nggak boleh. Ya, cukup kita kumur-kumurnya hanya kanan kiri, ya, membersihkan. Tuh. Terus yang keempat, membersihkan hidung. Ya, membersihkan hidung ini khusus bagi orang yang tidak berpuasa. Ya, khusus orang yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa itu hukumnya makruh. Ya, memasukkan air ke dalam hidung hukumnya makruh ketika berpuasa. Ya, karena akan ditakutkan masuk ke dalam hidung sini. Ya, batal hukumnya. Paham ya? Nah, terus yang kelima, menyela-nyelai atau menyelangi janggut yang tebal. Kalau kalian punya janggut yang tebal, disela-selai dari bawah gini. Kalau kalian nanti kalau udah dewasa, udah gede, udah tua, punya janggut tebal, disela-selai begini. Ya, dari bawah dulu. Nyela-nyelainya begini, dari bawah. Ya. Tuh. Terus yang keenam, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Kanan dulu, baru kiri. Ya, kanan 3 kali. Setelah kanan 3 kali baru kiri. Ya. Kalau misalkan dia itu berpasangan, anggota badan kita berpasangan. Ya, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kecuali kalau kuping, berbarengan. Ya. Kuping berbarengan begini. Ya, set putar, baru yang ininya jempolnya di belakang begini. Ya. Tuh. Terus yang ketujuh, menyapu atau mengusap semua kepala. Itu sunnah. Ya, mengusap semua kepala itu sunnah. Kita ambil nih air, kita ambil, kita usap. Kita ambil nih, set, gini. Jempol taruh di sini, apa namanya? Ini dekat mata. Iya, apa namanya? Pelipis ya. Ah, pelipis ya namanya. Begini, jempol taruh gini, terus begini, dijalanin, set ke belakang. Ke belakang gini, langsung ke depan lagi. Set. Gitu. Kalau nggak nyampe jangan dipaksain. Ya, kalau nggak nyampe emang jangan dipaksakan. Begini, set ke depan lagi. Itu ya. Terus yang ke-8, mengusap kedua telinga. Ya. Tadi itu yang kepala, yang kalau keseluruhan itu sunnah. Ya. Kalau keseluruhan sunnah. Ya, kalau yang rukunnya hanya diusap doang sebagian kepala. Ya, itu rukun. Rukun sebagian kepala. Kalau sunnahnya semua kepala gitu. Ya. Tuh. Yang ke-8, mengusap kedua telinga. Kayak tadi. Ya, gini. Sambil dibersihkan telinganya itu sambil dibersihkan. Ya. Ibrahim ditaruh dulu itunya. Ya. Sambil dibersihkan. Ini kan sering nih di lubang-lubang ininya nih sering ada kotoran-kotoran hitam-hitam daki. Ya kan? Sering ada daki kan? Sambil dibersihkan. Kalau orang yang ada dakinya itu berarti wudunya enggak bener, enggak pernah dibersihin. Ya, diginiin nih. Sambil dibersihkan. Gini. Ya, sambil dibersihkan. Ketika wudu sambil dibersihkan. Ya. Nomor 9. Ya. Menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki. Selai tadi itu. Ya. Terus yang ke-10, mentiga-kalikan membasuh. Ya, basuhannya itu 3 kali.
Yang ke-11 berturut-turut artinya tidak diselangi antara yang panjang antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ya, harus berurutan. Habis muka, tangan, habis tangan. Ayo. Habis tangan, rambut. Habis rambut, telinga. Habis telinga, kaki. Jangan ini mah habis muka langsung kaki, kepala, kuping, baru tangan, nggak boleh. Ya, tapi harus berurutan. Ya. Terus yang ke-12 berdoa sesudah wudhu seperti tersebut di atas. Doanya kemarin. Ya, asyhadu alla ilaha illallah yang sebelumnya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna huwa rasuluh. Allahumma ij'alni minat waj'alni min ibadikas. Ya, coba lagi. Asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni min ibadikas sholihin. Ibrahim hafal nggak doanya? Ayo, mana doanya? Coba hafal nggak? Insya Allah coba ngeliat katanya hafal. Ayo asyhadu alla ilaha wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahirin. Ayo Ibrahim. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal waj'alni min ibadikas hafalin Ibrahim. Katanya hafal. Ya, itu untuk sunnah wudhu, dihafalin itunya, doanya itu doa setelah berwudhu. Ya, coba lagi sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni bina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Iya. Ya, itu dihafalkan setiap habis wudhu kalian pakai itunya doanya. Ya. Yang membatalkan wudhu. Setelah kita berwudhu, kita boleh mengerjakan sholat sebanyak-banyaknya. Itu wudhu. Ya, beda dengan tayamum. Ya, kalau tayamum kita hanya bisa satu kali sholat saja. Tayamum. Ya, misalkan nih, udah waktunya sholat duhur, kita tayamum. Ya, terus kita masuk sholat asar, ya kita harus tayamum lagi. Nggak boleh memakai tayamum yang di waktu sholat duhur. Ya,
Beda dengan wudu. Kalau wudu, kita sekarang berwudu, terus duhur, kita masih punya wudu belum kentut, belum batal, ya kita boleh sholat, ya boleh sholat. Terus asar, kita belum kentut juga, belum batal, asar, boleh kita menggunakan wudu sebelum wudu sholat duhur, gitu, ya. Atau kita misalkan di malam hari nih, habis sholat isya, ya, kita wudhu sebelum sholat isya. Setelah sholat isya kita belum kentut, mau sholat sunnah, sampai subuh, sebelum kita batal, tetap kita boleh untuk sholat, walaupun sampai subuh. Ya, gitu ya, paham? Jadi kalau wudhu itu boleh kita mengerjakan sholat sebanyak-banyaknya. Tuh. Mana tadi tuh? Sebelum terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu tuh. Sebelum terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu, boleh kita sholat sebanyak-banyaknya. Mau 1000 rakaat, ya 100 rakaat, 1000 rakaat, terserah. Ya, gitu. Semampu kita kalau kita wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang membatalkan wudhu nih. Yang pertama, perhatikan. Ya. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, adanya sesuatu yang keluar dari perut dengan melalui salah satu dari 2 jalan atau kotoran, meskipun hanya angin. Ya, yang pertama nih, perhatikan, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Salah satu 2 jalan itu apa? Depan dan belakang. Ya, salah satu 2 jalan. Ya, salah satu 2 jalan, depan dan belakang, baik itu kubul maupun dubur. Ya, yang keluarnya apa? Apa saja. Yang keluarnya itu apa saja, yang penting keluar dari 2 jalan ini, baik itu depan maupun belakang. Mau yang keluarnya itu kelereng, batal. Mau keluarnya itu bola basket, batal. Ya. Mau yang keluarnya itu minyak, batal. Mau yang keluarnya itu mangga, batal. Ya. Apapun itu, yang penting keluar dari salah satu 2 jalan. Angin atau apa, batal semuanya. Ya, paham ya? Itu yang pertama. Ya, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, baik itu depan maupun belakang. Ya, yang keluarnya apa saja itu. Ya, mau berupa benda cair, benda padat, batal. Ya, ya, benda cair misalkan darah, nanah, air biasa, ya, sirup misalkan, ya, sirup, susu dan lain sebagainya, keluar apa, batal kalau misalnya keluarnya itu dari salah satu 2 jalan. Ya, benda padat, atau misalkan yang keluar tutup botol, ya, atau kelereng, ya, kelereng lagi main-main kelereng di sini, ketelan, airnya diberakin keluar dari belakang, ya, itu ya, batal. Hah? Kalau muntah beda lagi, itu keluar dari sini, ya. Ini yang keluar dari salah satu 2 jalan, depan belakang, bukan atas, belakang. Ya. Yang kedua, tidur atau tertidur yang tidak dengan duduk yang tetap. Maksudnya, nih, ketika kita tidur dalam keadaan duduk, ya, kalau tidur dalam keadaan tutup lagi. Tidur dalam keadaan duduk, ya, dan pantatnya tetap di tempat duduk kita, gini nih, rapat, pantat kita rapat, tempat duduk kita, ya, rapat.
nggak kebuka, itu nggak batal. Kalau tidurnya itu kebuka pantatnya, misalkan tidurnya begini, ya kalau pas lagi sholat Jumat itu kan biasanya ngantuk kan, nah, sholat Jumat ngantuk tuh, begini, terus tidurnya itu kepalanya ke bawah begini, maka batal wudunya. Karena kenapa? Pantatnya tidak tetap. Ya, pantatnya tidak tetap di tempat duduknya. Ya, paham ya? Udah tahu sekarang nih ya? Ya, udah tahu ya? Kalau tidurnya itu pantatnya tidak tetap di tempat duduknya, maka batal. Ya. Kalau tidurnya begini, pantatnya masih tetap di tempat duduk, maka tidak batal. Kalau begini, ya kepalanya ke bawah, ya batal. Kalau begini, kalau misalkan pantatnya kebuka, ya. Nah, tidurnya seperti itu, pantatnya kebuka kan? Ya. Berarti kebuka. Hah? Bertahu saya Tuh ya. Iya. Nah, nanti kalau misalkan seperti itu lagi, kalau misalnya tidurnya kayak gitu lagi, ketika komat langsung pada keluar wudu semuanya. Ya. Wudu semuanya. Ya. Itu. Cepetan wudunya. Jangan dilama-lamain, kalau dilama-lamain masbuk. Ya. Enggak habis air banyak. Ya. Nomor 2, sekarang nomor 3. Hilang akal sebab gila. Ya, pingsan, mabuk dan sebagainya. Nih, dengerin. Kalau kita sudah punya wudu, tiba-tiba gila. Ya, bisa. Ya. Ketika habis wudu, ya, dengerin. Habis wudu, kita kepleset, kejedot, langsung gila misalkan. Ya, gila. Maka wudu kita batal. Ya, atau pingsan. Ya, habis wudu kepleset di kamar mandi, plok, pingsan, batal. Ya. Terus mabuk, kita habis wudu, ya habis wudu dikasih sama teman kita nih arak, ya dikasih yang memabukkan, akhirnya kita teler, nah, maka batal, ya batal, ya karena hilang akalnya, ya beda dikit. Kalau sulit Ya. apa sih? Beda, pingsan mati. Kalau sulit Ya. ada. Nomor 4, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan. Sampai ada lagi. Terus nomor 5, Minyak sawit tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan, bukan mahram atau sebaliknya. Dengerin, perhatikan. Ya, dengan tidak beralas. Jika tersentuh dengan beralas, maka tidak batalah wudunya. Yang dimaksud dengan mahram ialah keluarga yang tidak boleh dikawini. Nih, maksudnya tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram, itu batal. Ya, yang bukan mahram itu orang-orang yang tidak, atau orang-orang yang boleh dinikahi, atau ya kalau yang mahram, yang bukan mahram itu, yang bukan mahram nih, yang bukan mahram itu perempuan yang boleh dinikahi. Yang mahram yang tidak boleh dinikahi. Contohnya yang mahram dulu. Ya, contoh yang mahram tuh, yang misalkan ponakan kita, ya,
ponakan kita itu masih mahram sama kita dan tidak boleh kita nikahi. Tuh. Terus orang yang sesusuan sama kita. Sesusuan itu misalkan begini. Ya, si Azmi ya, ibunya nyusuin anak tetangga. Ya, contoh ini dengerin. Ya, si Azmi ibunya nyusuin anak tetangga. Anak tetangga ini perempuan. Anak tetangganya itu perempuan. Terus anak tetangganya ini udah besar. Maka anak tetangganya ini yang tadi disusuin sama ibunya Azmi itu nggak boleh dikawinin sama Azmi. Jadi mahram. Paham ya? Paham nggak? Hah? Paham nggak? Nah, yang dimaksud dengan yang bukan mahram itu seperti contohnya sepupu. Sepupu boleh kita nikahi. Kalau sepupu, kalau ponakan nggak boleh. Sepupu itu anak bibi atau anak paman. Kalau ponakan itu anak teteh atau anak abang. Paham? Misalkan nih, Azmi punya teteh. Ya, Azmi punya teteh. Dengerin. Bukan teteh ini. Oh, pikirannya. Kakak ada. Pikirannya ya. Heran Ustaz. Kakak. Oh. Dengerin. Enggak. Kakak punya kakak. Nih, Azmi punya kakak. Nah, kakaknya itu punya anak. Anaknya itu disebut dengan ponakannya Azmi. Itu. Kalau sepupu, Azmi punya paman atau bibi atau om. Ya, omnya itu, pamannya itu, bibinya itu punya anak, itu namanya sepupu. Boleh dinikah. Ya. Dan itu bukan muhrim. Kalau kita bersentuhan dengan dia, maka batal wudunya. Bibi sama tante sama aja. Ya, itu ya. Jadi sepupu ya, azam bangun. Sepupu itu ketika kita bersentuhan dengan dia maka batal wudu kita. Ya, kalau ponakan enggak batal. Ya. Hah? Enggak batal. Kalau tantenya enggak batal. Enggak batal. Ya, tapi kalau anaknya bersentuhan dengan kita baru batal. Ya. Tetangga enggak batal katanya. Kalau tetangganya teteh kita teteh lagi. Kakak kita baru batal. Enggak batal. Kalau tetangganya itu kakak kita enggak batal. Ya. Ya, itu yang dimaksud dengan mahram. Ya, kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Ya. Dengan tidak beralas. Kalau misalkan tidak beralas, maksudnya itu nggak ada tutupannya, nggak ada kain. Kalau misalkan nih
Contohnya ini cewek. Ini cewek. Ini nggak ada, dia nggak pakai lengan panjang. Salah. Ya, dengerin. Hei, misalkan dia nggak pakai lengan panjang, cuma pakai lengan pendek. Ustadz sentuh, ya, maka wudu Ustadz batal. Ya, wudu Ustadz batal. Kecuali kalau misalkan ini cewek pakai lengan panjang, ada kainnya. Ya, ada kain, ada pembatasnya, ada kain. Bisa sentuh di atas kainnya itu, maka tidak batal. Tapi kalau misalnya kain itu kayak tembus, Walaupun nembus ada halangan. Ya. Kecuali kalau misalnya memang bolong. Ya. Kecuali kalau misalkan kainnya itu robek gede sampai kesentuh kulit kita sama kulitnya dia, maka macet kan ada bolong-bolong gitu. kalau manset, ya itu kan ada bolong-bolongnya, karena bolongnya kecil dan itu masih ketutup sama kain, itu nggak batal. Kecuali kalau misalnya bolongnya gede, mansetnya bolongnya gede, kita sentuh nih sampai bersentuhan antara kulit kita dengan kulitnya dia bersentuhan, maka batal. Kita lanjutkan, orang yang berhadas kecil. Orang yang belum berwudu atau masih berhadas kecil tidak boleh mengerjakan hal-hal yang tersebut di bawah ini. Yang pertama, mengerjakan sholat. Kalau orang yang masih mempunyai hadas kecil atau orang yang belum berwudu, dia tidak boleh mengerjakan sholat apapun, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Dia tidak boleh mengerjakan sholat apapun, ya, itu yang pertama. Yang kedua, tawaf, ya. Orang yang punya hadas kecil, orang yang yang belum berwudu, dia tidak boleh tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, ya, nggak boleh. Dia harus berwudu dulu, harus menghilangkan hadas kecilnya terlebih dahulu, baru boleh tawaf, ya. Kalau misalnya lagi tawaf terus kedua keluar angin dari, Berarti batal, wudu lagi, terus ulang lagi, ya. Terus yang ketiga, membawa dan menyentuh Al-Quran. Nih dengerin, kalian pekerjaan kalian sehari-hari, ya. Orang yang nggak punya wudu atau orang yang masih punya hadas kecil, dia tidak boleh membawa Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Nggak boleh. Makanya sebelum kita membawa, kita wudu dulu. Sebelum kita membawa, kita wudu dulu. Paham? Kalau ke bawah, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja membawa ke kamar mandi, itu haram hukumnya. Ya nggak boleh. Ya, ya, ingat ya. Ini udah tahu kalian ya. Orang yang nggak punya wudu atau orang yang masih ada hadas kecilnya, maka dia tidak boleh membawa dan juga menyentuh Al-Quran.